Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya. Sekarang udah kelihatan kan ini bahannya? Udah, Pak. Jadi pada pertemuan kali ini ya kita bakal ngebahas tentang apa ini tulisannya? Alat ukur mekanik, Pak. Mikrometer ya. Nah, kan sebelumnya kita udah belajar jangka sorong tuh, yang mana jangka sorong itu kan bisa juga dikatakan vernier kaliper gitu ya, atau sigma. Kan jangka sorong itu ada 3 ya fungsinya ya. Ada kedalaman, diameter luar, dan diameter dalam juga ketebalan. Nah, mikrometer juga sama. Terus apa tuh bedanya gitu ya? Nah, di sini kita bakal melihat apa perbedaannya dan juga akan mendalami mengenai mikrometer itu. Kompetensi dasar yang akan kalian dapatkan menerapkan alat ukur mekanik menggunakan alat-alat ukur. Nah, tujuan kalian datang ke sini gitu ya, ke kelas kan nggak mungkin jauh-jauh dari rumah gitu, dari pegunungan ke sekolah, kan harus punya bekalnya dari sekolah gitu ya. Nah, jadi duduknya kalian di sini diharapkan ya ketika pulang itu kalian tahu, 1, kalian mampu menganalisis fungsi mikrometer, 2, membaca skalanya, 3, membandingkannya, dan 4, menggunakannya. Seperti itu ya. Nah, sebelum Bapak mulai dengan suara Bapak. Dengar, Pak. Lanjut. Terima kasih. Kamu sudah mempresentasikannya, walaupun presentasi ini terlalu lama ini ya. Silakan Pak. Lagi jalan, lanjut saja Pak Patra. Ya, baik. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, Bapak bakal presensi kehadiran dulu ya di absen. Yang pertama Ipan Rahmadi hadir. Pak. Hadir. Agung Prayogi hadir, Agung? Hadir, Pak. Yang terakhir Saifullah ada, Saifullah? Hadir. Hadir. Ya, Pul kemarin nama saya Pak, Yoga Pak, Ulfie Pak. Kan ini beda ya, nggak cuma sesuai abjad. Saifullah kemarin, minggu kemarin nggak hadir, kenapa Pul? Oh, sakit perut, Pak. Sakit perut udah. Nonton bola Pak itu Pak, Saifullah. Izin ke teman Pak, tapi nggak disakitin. Atuh. Ya udah kita lanjut ya, berarti hadir semua. Nah, pembelajaran hari ini ada uraian materinya. Yang pertama alat ukur, yang kedua jenis-jenis, ketiga mikrometernya, yang 4 fungsi, jenis, konstruksi, kalibrasi, penggunaan pembacaan alat ukur. Nah, sebelum kita masuk ke materi intinya, Bapak bakal ngebagiin LKPD-nya ya, Pul, kesini Pul, karena kamu kemarin gak sekolah ya, tolong bagiin LKPD sama bahan ajarnya ke teman-temannya. Siap. Udah kelompok, semua? Pak? Nanti kelompoknya aku Bapak dikasih ya. Udah semua kebagi, Pul? Satu-satu dulu LKPD-nya berarti ya Pak. Iya, kerjanya Pak. Iya, udah semua? Sudah, Pak, sudah. Udah, ya makasih Pul ya. Ya, kita masuk ya. Alat ukur. Nah, kalian pernah nggak disuruh gitu di rumah, disuruh coba kalian ukur diameter bendanya gitu kan, ketebalannya. Nah, kalau kita lihat harus pakai apa gitu ya yang ketelitiannya itu bagus. Nah, pada kali ini kita bakal ngebahas mikrometer itu. Nah, seperti ini penggunaannya ya. Jadi kemarin tetangga Bapak itu pernah ke rumah gitu, Pak, saya itu punya as, saya mau ngukur as tersebut gitu, namanya itu Bapak Budi. Ketika dicek pakai 2 mikrometer kan ceritanya mah biar lebih yakin gitu ya, ternyata Bapak Budi ini malah kok bisa beda ya hasilnya antara mikrometer 1, mikrometer 2 kayak gitu. Nah, di pembelajaran kali ini Bapak pengen kalian coba bantu Bapak gitu ya memecahkan masalah yang dialami oleh Bapak Budi tersebut. Kok bisa sih alatnya 2 gitu ya, nggak ada yang rusak, bahannya juga sama, padahal kok bisa beda hasilnya. Nah, ketika Bapak Budi melakukan pemeriksaan menggunakan mikrometer A, kalian bisa lihat di sini langkah-langkahnya seperti ini. Bapak Budi mulai melonggarkan kunci lalu mengukur as tersebut. Sudah selesai. Seperti ini langkah-langkah yang Bapak Budi laksanakan. Kalian coba
teliti ya, coba perhatikan seperti itu. Dan ketika melakukan mikrometer B, Bapak Budi melakukan mikrometer B seperti ini keadaannya. Ya, nah itu ya, jadi Bapak Budi menggunakan 2 mikrometer, tapi kok bisa sih hasilnya berbeda gitu. Nanti kalian bisa lihat di LKPD ya. Sebelum kita memecahkan masalahnya, kita coba pahami lagi ya. Kita perdalam lagi materi mengenai mikrometer tersebut. Nah, mikrometer ini dia. Sebelum kita mulai, Bapak bagi 3 kelompok. Kelompok racet. Kelompok racet ada Ipan Rahmadi, Dinda Purbo Aji, Yoga Yoris, Rohman Prayuda, dan juga Rizky Siregar. Ini untuk kelompok racet ya. Untuk kelompok loknatnya atau loklem, ada Agung Prayogi, Hisam Khalil, Abdul Rashid, Robert Silaban, dan juga Holian Gultom. Untuk kelompok anfil, ada Rifan, Suhaya, Endun Sukmana, Saifullah, Resmana Ginting, dan juga Supriyadi ya. Nah, sekarang kalian coba lihat LKPD-nya masing-masing ya. Terus kumpul sok dengan kelompok masing-masing, diskusikan masalahnya, sembari nanti kalian coba lihat masalahnya itu, pahami lagi yang akan Bapak jelaskan di sini ya. Udah kumpul semua? Sudah, Pak. Nah, Isam udah mau kumpul, Pak. Isam, Pak. Sam, kamu kenapa, Sam? Kumpul, Sam. Nah, ya. Pak, saya di pojokan saja, Pak. Nah, kita lanjut ya. Jenis alat ukur. Isam, dengar suara Bapak, Sam? Dengar, Pak. Coba dari gambar-gambar ini mana yang dikatakan mikrometer tadi, Sam? Sebelah mana? Bawah, atas, Gambar bawah. bawah ini? Ya, itu, Pak. Iya. Coba kita lihat apakah betul? Ya, betul ya. Kasih tepuk tangan buat Isam, teman-teman. Ya, ini dia Sini mikrometer. itu, Pak, nilai plus. Mikrometer dapat menjadi 3 macam, yaitu pertama mikrometer luar, nih gambarnya seperti ini ya. Mikrometer dalam dan juga mikrometer kedalaman. Nah, mikrometer yang sering kita pakai atau yang akan kita pakai ke depannya itu adalah mikrometer luar. Untuk menggunakan mikrometer luar, ya, kita harus mengetahui bagian-bagiannya. Seperti ini, dan bagian-bagiannya itu memiliki fungsi masing-masing. Tadi kan Bapak menyebutkan ada kelompok racet gitu kan, ada kelompok loknat dan juga ada kelompok anvil. Nama-nama itu Bapak ambil dari bagian-bagian mikrometer tersebut. Yang pertama frame ya, ini sebagai tumpuan, frame, anvil, spindle, timbal, sleeve, racet, pengunci, skala utama dan skala nonius beserta fungsi-fungsinya ya. Coba Agung Prayogi ada, Yogi? Ada, Pak. Gung, Gimana coba ya? tolong bacain, Gung. Frame sebagai tumpuan ketika kita membaca. Kemudian ada anvil, bagian yang diam saat pengukuran dan menjadi tumpuan. Ada spindle, bagian yang bergerak dan menjadi tumpuan ke benda kerja. Timbel dapat diputar untuk menggerakkan spindle menyesuaikan objek yang diukur. Sleeve, tabung yang berada. Oke. Stop. Oke, Pak. Ya. Siap. Nun, kamu ngobrol terus, Nun. Coba lanjutin, Nun. Oh siapa? Ini lagi main HP ya, dimatiin dulu Pak. Iya, so. Oke. Guru, Pak Guru. Sleep. Mana tadi? Sleep Pak. Pak Guru izin ke toilet. Oke, sleep yang Oh iya, siap. Silakan, Dinda. yaitu tabung yang berada di antara ujung frame dan timbal yang menampilkan skala utama. Kemudian terakhir Pak, skala nonius Pak, itu merupakan pembacaan dengan ketelitian 0,01 mm. Ya, terima kasih Agung dan juga Nun ya tadi ya. Nah, gimana Nun? Capek nggak Nun bacanya Nun? Gimana Pak? Capek nggak bacanya banyak? Enggak Pak, ini kan aku enggak, semangat bagus. Pak. Aku semangat Pak, Semangat. kata Bapak. Sekarang kita lanjut biar nggak pusing nih.
Bapak masukin dulu lah ice breaking. Coba sama kalian lihat. Dari gambar ini ada yang aneh nggak kira-kira? So, kalian perhatikan ada yang aneh nggak dari gambar-gambar ini? Aneh, Pak. Ada, Pak. Ada. Ada, Apa Pak. yang aneh? Kucing mau ngambil motor, Pak. Iya, ini ya. Ada kucing oranye mau naik Iya. motor gitu. Salah gaul ini kucingnya ya. Oke. Jadi kita harus sesuai. Motor kalau digantung mesti terus. Iya bahaya nanti ya. Ya baik ya biar kalian nggak ngantuk-ngantuk amat gitu. Kita lihat gambar yang seger-seger lah ya kayak gini. Lucu, Pak, gambarnya, lanjut. Pak. Aduh, kita lanjut ya. Nah, sekarang dari mikrometer itu harus ada yang namanya kalibrasi. Jadi sebelum kita menggunakan untuk mendapatkan hasil yang akurat, kita harus memastikan dulu anvil dan spindle itu bersentuhan penuh dan angka 0 pada sleeve harus tepat segaris dengan 0 pada timbal. Caranya gimana gitu ya? Cara daripada kalibrasi, bila penyimpangannya itu kurang dari 0,01 mm, rapatkan anvil dan spindle-nya. Terus kunci klem lever lock. Nah, setelah itu gerakan sleeve dengan menggunakan spanner khusus. Searah jarum jam, timbal melewati garis, dan berlawanan dengan jarum jam bila tidak mencapai garis, lalu kencangkan kembali ratchet stop seperti itu ya. Jadi di mana-mana kita harus mengunci klem lever lock itu. Berikutnya ini adalah cara penggunaannya. Sebelum kita membaca, perhatikan rentangnya karena mikrometer itu beda dengan jangka sorong ya. Kalau jangka sorong kan 0 sampai sekian, 0 sampai 50, 0 sampai 100. Kalau mikrometer kita 0 sampai 25, 25 sampai 50 dan seterusnya. Pertama langkahnya itu masukkan mikrometer pada benda yang akan diukur, lalu putar ratchet stop berbunyi sampai bunyi klik klik klik. Lakukan penguncian. Lagi-lagi Bapak sampaikan harus adanya penguncian di sini ya, lock clamp dan lepas mikrometer dari benda kerja. Seperti itu. Nah, ini pembacaannya ya, garis di bawah datum. Pak, datum itu apa gitu? Kalau kalian bingung, di sini kita lihat datum merupakan titik garis atau bidang yang digunakan sebagai acuan. Nah, garis di bawah datum kita lihat nilainya 1 mm. Ada berapa ini? Dinda udah pulang dari toilet belum ya? Belum, Pak. Belum. Ripan, mana Pan? Ada Ripan? Ada itu, Pak, di belakang, Pak. Iya, Pak. Pan, lihat sini Pan. Coba lihat Pan. Sama Ripan di bawah garis ada berapa itu Pan? 16, Pak. 6 ya, berarti 6 mm. Berikutnya lagi. Pan, ada Ipan? Ada Pak, tuh, Pak. Pan di atas, coba itu kelewatin belum garis atasnya Pan? Udah ada ya, berarti 0,5. Skala noniusnya. Yoga Yoris, mana Yoga ada? Wah, Yoga kemana ini? Ada Yoga gitu? Lipet, Pak. Ke WC, Pak. Lipet ke WC lah. Aduh, WC. Hisam, coba Sam. Dari skala noniusnya ini ada berapa Sam sejajarnya? Ada 1, Pak. Berapa? Kelihatan nggak? Wah, gak kelihatan, oh, Pak. Dari belakang gak kelihatan. Nggak kelihatan. Ya udah, Bapak kasih tahu ya. Lurusin. Ini 43. Jadi pembacaannya itu 6, lalu ditambah 0,5 dan ditambah 0,43, 6,93 mm. Sam, pusing nggak Sam? Pak, Isam pusing, kayaknya Pak. pusing ini. Ya, itu untuk materi kali ini ya. Sekarang Bapak biar kalian nggak tambah pusing gitu ya, biar tambah semangat. Lihat lagi, ada yang aneh nggak di sini? Ada, yang viral-viral tuh ya Pak, yang ada joget-joget dekat angsa tuh Pak. Ini. Itu, Terus Pak. ada lagi? Kucing, Pak. Kucing lagi, kucing oranye ini salah Emang kucing gaul oranye, lagi, ya. kucing oranye meresahkan, Pak. Nah, sekarang coba kalian bandingkan dua gambar ini yang tadi persamaannya ada di mana? Siapa yang selalu muncul? Sama-sama gambar Pak. Kucing, Pak, kucing. Ada lagi? Kucing, Kucing. Pak. Aneh. Nah. tuh.
sini ya, berarti ada terus nih si kucing oren gitu kan. Hisam juga ada Pak di situ Pak. Pak Abdul main HP tuh Pak. Main HP terus. Nah, ini gambar dari Bapak Jokowi ya. Nah, untuk berikutnya rangkuman ini berupa video, kita lanjut. Kita mulai masuk ke bagian penyelidikan masalah, penyelidikan kelompok tadi ya. Kan Bapak Budi itu tadi pakai 2 mikrometer. Terus kok nggak sesuai hasilnya itu. Kalau kalian bandingkan 2 gambar ini, keadaan awalnya itu seperti ini tadi yang ada di LKPD ya. Keadaan awal seperti ini, A dan B itu. Lalu kok hasilnya malah beda? Seperti ini hasilnya. Coba kalian bandingkan ya 2 gambar tersebut. Oke, siap? Nah, untuk Ya, Pak. memecahkannya, coba kalian bersama kelompok tentukan dari keadaan awal ini, bandingkan A, B, lalu bandingkan juga dengan hasil pengukuran antara A, B tersebut. Ya, siap? Kebayang ya? Pak. Ya, Pak. Ya Pak. Ya. Nah, Bapak tunggu kalian waktu kelompok untuk berdiskusi menyelidiki gitu. Apa sih masalahnya selama 20 menit. Seperti itu, silahkan kalian berdiskusi bersama kelompok ya. Sudah, Pak. Ya Pak, sudah Pak. Sudah selesai, Pak. Sudah? Oke, sudah selesai. Sekarang kita coba tuh hasil kalian itu kembangkan, jangan cuma ditulis aja gitu ya. Kita sesuaikan dengan prosedur yang ada. Coba kelompok Racet itu Ipan Rahmadi, Dinda Purbo Aji, Yoga Yoris, Roman, dan juga Rizky Siregar. Bersama kelompok kalian, kelompok Racet, maju ke depan. Yo, Ya, maju. Pak. Udah. Sekarang coba oleh Ipan Rahmadi ini ketua kelompoknya. Silakan Pan, presentasikan. Pak. Mikrometer A itu, Pak, diameter luar sama sih. Mikrometer B diameter luar. Pengukurannya itu 0,100 mikrometer A. Iya, udah. Mikrometer B pengukuran awalnya sama 0,00. Nah, hasil pengukuran mikrometer A memperoleh 14,07 mm. Lalu di mikrometer B hasil pengukurannya itu ada di 13,96 mm, Pak. Jadi Nah. beda ya. Iya, jadi beda, Pak. Lanjutin, Pan. Lanjut di nomor 3, pemeriksaan kondisi bagian-bagian mikrometer. Nah, kondisi awalnya bagian mikrometer sesuai awal. Di mikrometer B juga sama, bagian mikrometer sesuai awal. Terus kondisi akhir, kondisi pengunci terbuka. Di mikrometer B, kondisi pengunci terkunci. Nah, mungkin di sini Pak letak apa perbedaannya. Temuan masalahnya yaitu mikrometer A tidak terkunci, Pak. Sehingga mengakibatkan timbal bergerak gitu. Oh ya, baik. Siap. Iya. Terima kasih, Pan ya, dari kelompok Racet ya, ini tuh ya. Iya, Pak. Coba dari kelompok Loknat, Agung Prayogi, Hisam Khalil, Abdul Rosid, Robert Silaban, dan juga Halian Kultom. Ada tanggapan? Atau dari kelompok Anfil, Ripan Suhaya, Endun Sukmana, Saifullah, Lesmana Ginting, dan Supriyadi. Ada tanggapan buat kelompok 1 atau kelompok Racet? Ada, Pak. Macam mana tandanya, kodenya atau tanda dari alat biar bisa kita melakukan pengukuran, Pak? Silakan, Pan. Kelompok Racet, Pan. Teman-teman yang lain, silakan. Sebelum Ya, kita memulai pengukuran, kita harus bisa mengkalibrasinya, Pak. Itu titiknya ada di skala yang di tengah, atau di skala Nonius itu harus pas garis. Mungkin itu ya, Pak Patra ya? Ya, betul. Gimana buat teman-teman, ada tanggapan lagi? Ada Pak. Gimana, Dun? Jadi menurut saya Pak, dari hasil presentasi tadi Ivan ya Pak ya, kalau misalkan tidak dikunci, itu pasti Pak masalahnya itu beda Pak, hasil pengukurannya itu kegeser kan timbalnya nanti
Itu Pak, tanggapan dari kelompok saya Pak. Ya, baik. Terima kasih, Dun. Buat yang lain gimana? Buat Rizky Siregar udah cukup jawaban dari teman-temannya? Nanti kita lanjutkan ya. Baik, buat kelompok Loknat, Agung Prayogi, Hisam Holil, Abdul Rosid, Robert Silaban, dan juga Helen Gultom. Ada? Cukup ya? Oke, buat yang lain kita kasih tepuk tangan buat kelompok Racet. Ya, seperti itu ya untuk hasil pengamatan dari kelompok 1. Sekarang kita ke kelompok Loknat. Nah, kan tadi udah tuh hasil pengamatannya. Sekarang coba oleh kelompok Loknat, Agung Prayogi, Hisam Holil, Abdul Rosid, Robert Silaba, dan Holian Gultom. Coba oleh kalian hasil evaluasinya seperti apa? Silakan maju ke depan lalu presentasikan. Saya Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Kami dari kelompok Anvil, Loknat, Bu. Loknat, kelompok Loknat Iya. akan mempresentasikan hasil pengamatan yang tertuang di situ. Setelah pengerjaan harus pastikan mikrometer terkunci. Ya, terus untuk penyusunannya kira-kira gimana, Gung, nih yang seharusnya penggunaannya itu mikrometer? Ya, itu disesuaikan dulu, diputar timbelnya, kemudian dikunci Pak. Gitu. Ya, lalu dibaca ya hasilnya ya? Ya, hasilnya dibaca. Ya, Gitu. baik. Terima kasih, Gung. Ada lagi? Ya, baik. Terima kasih. Buat kelompok lain kita beri tepuk tangan untuk kelompok Pak Patra, tambahan. Ya, gimana, Ga? Mungkin untuk Paham, penyusunan Bu? tadi selain dibaca juga dihitung Pak gitu. Ya, iya tambahannya. Setelah ya, dibaca bagus. dihitung Ya. lagi Pak. Nah, jangan lupa dihitungnya Pak gitu. Gak dapat hasilnya nanti. Nah, betul ya seperti itu. Terima kasih Yoga untuk tambahannya ya. Oke, untuk evaluasi dan juga tadi hasil pengamatan betul ya yang dibilang oleh teman kalian. Kalau kita lihat di sini kan pengukurannya sama-sama ya, udah dijelaskan tadi oleh Ipan gitu. Pengukurannya itu diameter luar, pengukuran awalnya juga 0,00 gitu kan. Berarti artinya kalibrasi tadi yang udah dijelasin oleh hasil pengukurannya juga sama. Nah, hasil pengukuran ini kok bisa beda gitu ya? Kenapa ketika dicek kondisinya waktu kondisi awal semua bagian normal gitu ketika dicek, ketika penguncinya pun tertutup, tapi ketika kondisi akhir Bapak Budi mikrometer A itu lupa untuk menguncinya, akhirnya timbelnya bergerak seperti itu. Kalau mikrometer B kan tadi nggak dikunci ya, makanya temuan masalahnya ada di Loknat tadi seperti itu. Saran solusinya juga sama tadi kata Agung ya, kata teman kalian harus dikunci setiap apapun itu pekerjaan ya, dan penyusunan panduannya juga kita dibuka, ukur dan baca lalu kemudian dikunci ya seperti itu. Nah, dari mikrometer ini penutupnya Bapak sudah mengirimkan ya link kuisis yang ada di grup PA. Kalian coba buka lalu kerjakan oleh kelompok masing-masing. Silahkan. Udah selesai? Udah Pak, Selesai. Ya, terima kasih ya untuk nilai terbaiknya itu oleh Rosid. Ada Rosid gitu? Sid, kamu pinter, hebat lah, jagoan. Mana Rosid? Pak. Ya. Bisa ya, hebat. Asal gak digangguin Hisam, Pak. Intip Pak. Yakin Rosid tuh Pak, nggak yakin Pak. Pakai calo Rosid tuh Pak, pakai calo Pak. Itu mah. Ah, pada iri teman-teman, Pak, itu. Ya, seperti itu ya. Jadi Iri, kasih hadiah tuh, Pak. mau kasih hadiah nanti kita di belakang layar aja sih ya. Biar teman-teman gak tambah iri nanti. Keren Pak. Ya. Nah, seperti itu untuk pelajaran kali ini
tadi kalau kita lihat, kalian harus tahu fungsinya gitu, bagian-bagiannya, ya, dan juga tadi membandingkan gitu. Penggunaannya kapan Pak? Penggunaannya nanti kita minggu depan, ya. Bagaimana kita memecahkan masalah lainnya gitu. Maka itu kita harus bisa memperhatikan hal-hal sekecil mungkin di sini nih. Seperti yang kemarin pelajaran dasar-dasar otomotif atau bagian hand tool oleh Pak Rahmadi Ipan. Ya, waktu pembelajaran spanner itu ring dan juga pas, kita kan harus kuat gitu menguncinya itu. Kalau longgar, lama-lama nanti lepas si mobil itu bisa kaburusut bahasanya ya. Jadi semua mobil nanti kelepas komponen-komponennya gitu. Itu sangat berbahaya pun dengan penggunaan mikrometer ini. Ketika kalian selesai menggunakan mikrometer, jangan lupa untuk mengunci kembali, ya. Kalian juga kan gak mau pergi dari rumah ke sekolah, rumah lupa dikunci, nanti ada kehilangan, kayak gitu ya. Jadi diusahakan ketika kalian pulang dari kelas Bapak, ya tahu gitu. Ketika orang tua nanya, misal, saya pul, tadi ke sekolah ngapain aja? Kalian harus bisa ngejawab, iya mah, tadi saya belajar mikrometer, fungsinya buat ini, buat itu, terus caranya itu seperti apa, kalian harus tahu. Dan juga kalau misal tetangga ada yang nanyain, Pul, saya punya as, tolong bantuin ukur dong diameter dalamnya atau diameter luarnya, kalian harus bisa. Jangan sampai, Pak, maaf saya mau belum belajar, kan nggak kayak gitu, masa anak teknik gitu ya, nggak bisa kayak gitu. Jadi diusahakan kalian setidaknya tahulah ya fungsinya, cara makainya, dan membandingkannya itu seperti apa. Kayak gitu ya, paham semuanya? Ya Pak. Ya Pak. Paham Pak, paham. Paham Pak. Nah, Bapak absen lagi ya, Dinda Purwoaji udah ke kelas lagi gitu? Ada, Dinda? Sudah Pak, tadi tidak ngomong. Udah. Itu kayaknya di pipi ada saus, Dinda. Bawa makan Pak. Ya Pak, ke kantin dia tadi Makan Pak. gorengan tuh Pak. Habis dari kantin makan gorengan, terus buru-buru masuk kelas, lupa bayar Pak. Denda tuh Pak, biasanya Pak. Nanti mah jangan, nanti dari ke kantin kelihatan itu saus, Dinda. Ya Pak, makan 5 bayar 1. Marahin Pak, marahin Pak. Din, bayar dulu, Din. Tadi belum dibayar, Din. Papa boleh makan dulu katanya. Iya, kan juga makan itu. Iya. Ya, seperti itu ya pembelajaran kali ini. Untuk di akhir, Bapak tutup lagi. Absennya Ipan Rahmadi hadir, Pan? Hadir Pak. Hadir. Yang terakhir, Saifullah ada, Pul? Hadir. Ada ya, ya udah terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Pak Patra, nanya dulu boleh nggak Pak Patra? Apa? Enggak, silakan. Mikrometer itu mahal nggak harganya Pak? Jadi Kamu kalau mau beli? tetangga nanya kan nanti kan harganya mahal. Gimana caranya kita Pak? Ya tinggal jawab aja mahal Pak gitu. Kalau buat kalian makan tadi aja Dinda untuk anak sekolah bala-bala gehu aja nggak bayar, apalagi mikrometer gitu ini ya. Iya makanya Pak, gitu kan. Nanti ya, tetangga ngotot, kamu anak SMK masa nggak bisa memakai, masa nggak punya gitu Pak. Iya Pak, bagilah Pak. Boleh dipinjam nggak yang punya sekolah Pak? Nanti kalau ada tetangga minta tolong gitu Pak. Nggak boleh itu Maya kan punya sekolah, punya semuanya, punya masing-masingnya. Kayak gitu. Udah yoga ya, ada lagi yang ditanyain nggak? Nggak, mungkin teman-teman yang lain Pak. Udah cukup Pak. Masih kerasa kurusut teman-teman yang lain tadi Pak. Sudah, ya sudah. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, lagi-lagi terima kasih. Kemarin kita udah belajar vernier caliper, hari ini kita belajar mikrometer. Pertemuan berikutnya kita belajar penggunaannya, terus nanti kita akan belajar lagi multimeter kayak tadi pelajaran Bapak Prayogi itu ya. Kita juga kelas sebelah kan udah belajar multimeter sama Bapak Prayogi. Nah, kita juga bakal belajar. Tugasnya jangan banyak-banyak ya Pak. Iya, kayak gitu ya. Jadi kita juga bakal belajar gitu, biar sama-sama belajar lah. Kayak gitu. Pak Jadi, Patra, ada tugas nggak Pak? Buat di rumah Pak? tugasnya nggak ada. Tugasnya hanya tugas sosial saja. Kalau ada temen nih, kalian kan tahu hari ini tadi belajar apa. Jangan sampai, saya mah pura-pura nggak tahu, males kayak gitu ya. Terima kasih untuk waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Patra. Terima kasih.